عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, salat subuh berjamaah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, ya, nikmat iman serta nikmat Islam. Mudah-mudahan salat subuh ini menjadi sebab wasilah Allah selalu memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan puasa hari ini, sahur hari ini menjadi ladang pahala kita di saat kita nanti di yaumul hisab membutuhkan pahala-pahala yang dimana pahala itu Allah tampakkan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan menjadi salah satu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, khususnya umumnya semua keluarga kita, selalu menjaga sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, melanjutkan pembahasan yang ada di dalam kitab Tamil Anam. Pagi ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah di saat kita melaksanakan atau di saat kita melaksanakan puasa. Terakhir kita membahas tentang fardunya puasa, hal-hal yang dimana pekerjaan yang wajib kita kerjakan dalam puasa. Hari ini, pagi ini kita akan membahas apa aja sih sunnah-sunnah di saat kita puasa. Biasanya dalam hukum agama Islam itu setiap ada fardu pasti ada sunnah, ya. Kemarin kita bahas fardunya puasa, sekarang sunnahnya puasa. Di dalam kitab Tamil Adam bahwasannya di saat kita melaksanakan puasa ada sunnah-sunnahnya atau ada tambahan pahalanya, ya, yang dimana setiap fardu pasti ada sunnah. Sunnah puasa yaitu di sini ada berapa nih? Ada banyak sekali nih. Ada 13, ada 12 nih. Yang dicantumkan di dalam kitab Tamil Adam ada 12 pekerjaan yang di dalam pekerjaan itu kalau kita lakukan akan mendapatkan pahala yang luar biasa karena melakukan sunnah puasa, apalagi ini puasa Ramadan, itu pahalanya seperti pahala fardu atau pahala wajib. Ya. Minggu lalu kita bahas bahwasanya kita di dalam Islam itu mempunyai 4 hukum. Ada wajib atau fardu, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Allah memberikan hukum seperti itu bukan main-main, tetapi mempunyai arti sendiri. Wajib artinya adalah kebahagiaan. Sunnah artinya menuju jalan kebahagiaan. Makruh artinya kadang bahagia, kadang celaka. Kalau haram berarti itu orang celaka atau pasti celaka. Berarti di dalam hukum Allah yang 4 ini bisa kita simpulkan orang yang melaksanakan perintah Allah alias wajib atau fardu berarti ciri orang itu adalah ciri orang bahagia. Yang kedua, hukum Allah yang kedua sunnah. Setiap orang yang melakukan sunnah-sunnah berarti itu akan menuju dalam kebahagiaan. Berarti masih mau menuju ke dalam kebahagiaan, tapi pasti kita akan mendapat bahagia. Yang ketiga ada makruh. Oh, makruh ini makruh. Kadang bahagia, kadang celaka. Yang terakhir hukum Allah yang terakhir adalah haram. Setiap kita melaksanakan yang dilarang oleh Allah alias haram atau yang tidak diridhoi oleh Allah, berarti orang itu ciri orang yang ingin celaka, ya, dan bahkan pasti celaka, ya. Misalnya kita contoh yang wajib, puasa fardu itu, puasa Ramadan itu fardu atau wajib. Berarti orang yang melaksanakan puasa itu artinya berarti orang itu ingin bahagia atau pasti bahagia. Atau tadi sholat subuh, waduh, sholat subuh itu 2 rakaat, tapi banyak yang malas, ya. Apalagi dikasih 4 rakaat kali ya, itu sholat subuh ya. 2 rakaat pun banyak yang nggak mau sholat, ya. 2 rakaat apalagi 4 rakaat, ya. Nah, kita sholat subuh itu kan melaksanakan perintah Allah alias fardu atau wajib.
Berarti kita semua yang melaksanakan sholat subuh alias melaksanakan perintah Allah yang namanya wajib, berarti orang itu tandanya orang bahagia. Itu. Nah, pagi ini kita akan membahas sunahnya puasa. Yang pertama adalah kalau puasa itu mengakhirkan sahur. Artinya mengakhirkan sahur itu jangan kita jam 2, jam 1. Tapi sunahnya itu kita kan sholat subuh jam setengah 5 kan tadi, berarti jam 4 atau setengah 4 itu kita udah mulai sahur. Ya. Karena sunahnya puasa itu kita mengakhirkan sahur. Artinya akhir di sini bukan pas imsak, bukan pas adzan. Akhir itu adalah kita sebelum imsak. Misalnya imsak jam 4.25, berarti jam 4 itu sedang. Katanya terlalu mepet karena anak saya banyak. Karena yang satu pengen mie, yang satu pengen ayam geprek, yang satu pengen ikan, ya kan? Yang satu pengen apa lagi tuh ya, pengen telur. Yang satu, ini repot. Berarti kita yang penting niat sahurnya itu adalah enggak terlalu malam, alias jam 1 jam 2. Ada kan sahur kan? Tadi anak-anak sahur jam berapa? Jam 2 ya. Jam 2 tadi sahur. Bawa jikong, bawa wajan, mau masak di sini. Sahur anak-anaknya. Tahunya minggu ya besoknya. Hari ini minggu libur ya. Tadi waktu mau sahur ya kan? Jam 2. Tidak apa-apa lah, takut kesiangan ya. Tapi yang bagus itu kita dekat dengan waktu yang, tapi dekatnya juga di situ jangan terlalu mepet. Ya. Terus apalagi selain itu, yang kedua sudah puasa itu adalah di saat kita berbuka puasa harus cepat-cepat itu mah. Nah makanya bagaimana waktu yang azan? Ya kan yang azan kan? Nah yang azan itu minimal batalin dulu. Kalau udah masuk waktu nih jangan dulu azan. Udah batalin dulu, udah batalin satu kurma atau minum langsung azan. Ya. Itu. Jadi di saat kita buka puasa beda dengan sahur. Kalau sahur itu harus akhir, kalau buka harus awal atau harus pas adzan, pas sudah waktunya kita minum, kita ngebatalin, jangan udah tanggung lah, bentar dulu lah, gitu. Nanti aja habis sholat bukanya. Nah, justru sunahnya buka puasa itu lebih cepat, ya, lebih cepat, jangan seperti kita sahur, itu lebih cepat. Nah, karena sunnah dalam puasa itu di saat buka itu kita harus lebih cepat, ya, jangan seperti kita sahur. Yang ketiga, sunnah puasa yang ketiga adalah pas di saat buka kita memakan yang awal itu adalah buah-buahan. Seperti apa ya, kurma, ya, atau jeruk, atau lebih bagusnya itu kita buka itu lebih utama pertama yang masuk ke dalam lidah, ke dalam perut kita itu yang pertama buah-buahan, yang bagusnya itu. Ya kan kadang di sini kan kalau buah-buahan kan pakai es ya, di situ di es itu ada nangka, ada semangka, ada ini ya, berarti buah-buahan berarti di situ berarti di awalnya makanan yang awal. Oh di situ ada kurma, berarti kurma dulu. Kurma dulu. Karena apa? Karena Rasul di saat berbuka puasa di awal dengan buah-buahan. Karena di sana banyak kurma, makanya makanannya itu kurma. Makanya kalau ibu bapak umroh ya bulan puasa itu jam 5 asar itu atau jam 5 sore itu yang buka puasa udah panjang sekali ya kan, panjang sekali karena banyak yang atau buka bersama di Masjid Haram. Itu udah disediakan, ada yang roti sama jabadi, ada yang kurma sama roti, ada yang nasi, gimana sedekah itu. Makanya kalau di sana itu, kalau di Madinah Mekah itu kalau ibu umroh hari bulan puasa itu banyak orang yang sedekah, tapi banyak yang nggak menerima sedekah. Kita nih mau sedekah misalkan pakai sedekah, saya mau sedekah nih, mau sedekah makanan di satu mobil, nggak ada yang menerima ya. Kenapa? Saking susahnya orang yang mau menerimanya. Karena udah pada punya, udah pada kebanyakan makanan tuh. Di sana itu hebatnya di sana itu orang yang sedekah itu banyak sekali. Kalau di sini kan sedekah sedikitan. Di sana mah lebih banyak orang yang sedekah dibanding orang yang makan ya. Ya kan? Wah luar biasa kalau misalnya bertahnya bulan usia Ramadan itu. Kalau kita umroh wah kita nggak makan di rumah, irit uang itu. Ya, irit uang. Makanya umroh bulan puasa itu kebanyakan 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena hotel di sana itu kalau bulan puasa itu satu hari itu dihitung seminggu. Makanya mahal. Daripada begitu enakan kita sebulan
harganya sama. Gitu. Daripada 7 hari 40 juta, lebih sebulan 45 juta, tanggung, ya kan? Makan tinggal mau, sana tinggal cari yang mana yang enak. Biasanya orang yang tahu pasti udah tahu tempat. Oh, di pintu itu pasti makanannya orang-orang yang kaya nih, nasi sama ayam. Kalau di ujung sana pasti makanannya itu susu, roti, kurma. Jadi beda-beda. Makanya kalau jam itu udah penuh, udah ngejajar itu. Berhadapan nih. Bal sana, bal sini. Jadi tengah-tengah makanan itu. Jadi enak, seru. Pulang ke hotel kita bawa makanan banyak kan, banyak yang sedekah. Dan bahkan udah kita pulang masih Pak nih, udah banyak saya. Itu kalau saking berkahnya hidup di sana itu, kita orang yang sedekah nyari orang yang menerima itu susah. Kalau di sini mah orang banyak yang ya minta kan, sedikit yang sedekah. Oh sana ya Allah berkah. Ya. Makanya kita berdoa setiap habis sholat, usahain habis sholat waktu itu doa, ya Allah, ya mudah-mudahan saya itu bisa mempunyai nasib ke tanah suci, ya mau dimanapun rezekinya, mau dimanapun panggilannya, ini saya bisa menunaikan, bisa kita menginjakkan kaki kita di tanah suci. Salah satunya ya bulan Ramadan ataupun nanti di saat berangkat haji, ya doa setelah sholat, ya doa kalau bisa bahasa Arabnya, ya kan? Allahumma yassir alaina ziyarata haramika wa raumihi, ya Allah mudahkanlah saya berziarah ke tanah sucimu, tanah Madinah dan kota Mekah. Wa alim anal iqamata bi haramika haramika sallallahu alaihi wasallam. Ya sebelum kita meninggal, sebelum saya wafat, saya ingin mempunyai nasib berangkat ke tanah suci. Doa, ya doa. Saya doa ya nabung, jangan doa doang, nabung. Ya. Kalau di Jakarta itu ada program nabung itu. Saya kemarin 2025 ngedaftarin istri haji. Uangnya nggak punya, coy, saya pinjam ke bank di Jakarta itu ada bank BSI, ada bank DKI yang meminjamkan untuk mendaftarkan haji. Daftar haji itu kan 25 juta kan pertamanya kan. Nah, 25 juta punya uang, bagaimana ya udahlah kita minjem uang ke bank, daftar dulu istri haji, nah, nanti saya bayar ke bank 25 juta, ya kan. Kalau udah ada nama di Kemenang kan enak. Oh berangkat bahwa nama A ini ada berangkat 2040 bisa tulisannya. Ya udah kami tinggal doa. Mudah-mudahan kita berangkat dengan 2040, mudah-mudahan 2030. Ya kan? Nah, betul daftar dulu. Kalau gitu kan waduh 30 tahun kemudian, waduh, ini masih hidup kok enggak? Kalau kita hitungan seperti itu. Tapi kan enggak begitu. Kan Allah itu selalu mencari cara, apalagi kita orang beriman, orang bertakwa pasti dipercepat. Ya aneh lah panggilan haji itu aneh, Pak, Ibu. Panggilan haji umrah itu enggak di luar enggak di pikiran kita. Nah, hitungan jari enggak. Itu. Makanya disitulah kita sempatkan habis sholat waktu itu kita berdoa biar kita itu punya nasib berangkat ke sana. Enggak tahu rezeki dari mana aja. Jangan saya rezeki dari mana ya? Bakal sangka enggak mungkin. Nah, iya. Dia juga saya di pondok begitu. Uang dari mana berangkat di sana, bisa tinggal di sana, uang dari mana? Ya karena kita sama guru kita diajarin kita habis sholat harus baca doa, ya kan? Gimana aja nasibnya kan? Gimana nasibnya biar punya nasib ke sana. Tapi ada aja jalannya kan aneh di luar akal kita, di luar hitungan kita. Itulah cara Allah memuliakan hamba-hambanya di saat hamba-hamba itu dengan berdoa kepada Allah atau meminta doa kepada Allah. Jangan nggak mungkin saya udah 1 tahun nih. Saya doa itu dari 2002 di ijabah 2015 berapa tahun ini. Tiap habis sholat doa terus, jangan. Mulai doa itu kita dikasih doa itu kan 2022 ya. Terus 2023 nggak dijawab 2012, beberapa 2010, 2010. Dijawab 2015 gitu kan. Nasibnya di mana aja. Ngeluarin uang cuma 5 juta doang bisa berangkat ke sana. Artinya kan berarti itulah cara Allah ya mengijabah hamba-hambanya. Tidak ada yang nggak mungkin, pasti mungkin. Doa, jangan mikir nggak mungkin, kata siapa nggak mungkin. Allah itu pasti bisa. Yang penting kita mau berdoa, kita mau berusaha itu. Terus yang keempat, sunnah puasa yang keempat adalah harus memperbanyak sedekah. Sedekah itu banyak, bukan harta aja. Ya, ngajak kebaikan sedekah, ya kan? Kita ngasih makanan sedekah, kita ngajarin anak-anak
ngasih wejangan anak-anak, ngasih lesan anak-anak, itu sedekah. Sedekah itu beda dengan infak. Kalau sedekah itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan sikap, itu bisa dengan harta. Kalau infak khusus harta. Makanya selalu ada tulisan kan kalau di masjid itu sedekah dan infak, ya kan? Kotak amal kan di masing-masing suka ada tulisan sedekah dan infak kan. Padahal sama-sama aja sedekah. Itu. Cuma kalau infak itu maknanya adalah kepada harta, tertuju kepada harta. Itu. Ya, harta infak. Kalau sedekah bisa makanan, bisa minuman, bisa kata-kata, bisa ngajarin ngaji, bisa nasihatin, itu sedekah, ya kan? Atau nyuruh kebaikan, atau ngajak kebaikan, itu sedekah. Dan di saat kita melaksanakan puasa, apalagi ini bulan puasa Ramadan, pahala sunnah itu menjadi pahala wajib. Itu hebatnya bulan Ramadan itu adalah kita melaksanakan sunnah satu, berarti itu pahalanya kita sama ditulis sama Allah pahala wajib. Makanya kita perbanyaklah pahala sunnah. Nah, sholat tarawih berarti sama dengan kita melaksanakan sholat fardu. Makanya jangan malas. Kalau kita kan dengan sholat tarawih ya di rumah. Waduh, di rumah saya nggak bisa bacaannya. Sholat pendeknya nggak hafal saya mah. Hafalnya cuma sholat ikhlas doang. Ya udah, ikhlas aja udah. Udah surat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Aduh, surat apa ya? Saya nggak bisa, nggak hafal. Ya udah, ingat Yasin. Yasin. Allahu Akbar. Ya udah, Yasin aja. Ya kan? Oh, ingatnya surah Alif Lam Mim doang. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Dulu waktu di pondok itu, kalau santri jadi imam, udah suratnya aneh-aneh, ya kan? Kata guru, malam sekarang yang imam adalah Asep. Waduh, Asep. Waduh, kacau kalau imam Asep. Cepat sekali, ya kan? Suratnya Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Ya. Kalau santri itu iseng kan, ya. Santri itu kita mondok itu kita kelihatannya apa sengsara, tapi kalau ini kita bahagia terus ya. Guru ya gimana mau marah, ya. Itu yang penting tahu ilmu. Kenapa ya? Karena membaca surat itu punya suku, sehingga nggak wajib miskin kepala surat juga nggak apa-apa. Oh ya, Allahu Allahu Akbar, ya kan? Kalau tahu ini mah enak sholat itu kan? Daripada kita nggak baca sayang lah, karena kan sunnah setiap sunnah di bulan suci Ramadan kan berarti juga lagi ya baca surat lah, itu. Makanya di saat kita sholat sendirian nggak harus pusing, gitu. Nggak bisa surat, nggak bisa surat nih, ya kan? Saya nggak bisa surat. Surat al-falaq takut salah dengan anas nanti Quran. Surat ikhlas, lupa takut salah juga. Nggak ada yang bisa ya, udah. Nanti kita aja Yasin, udah rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Yasin. Nanti yang periode yang selanjutnya Yasin lagi, Yasin lagi. Ya iya emang. Ya kan di fikih itu musim kalau bisa kita nggak bisa alfatnya, misalkan ya ibu bapak punya saudara masih mu'alaf, ya. Dan bisa itu ada mu'alaf, ada mu'alaf, ada dua awas. Ada mu'alaf, ada mu'alaf. Kalau mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Kalau mu'alaf udah balik kita anak-anaknya udah balik mu'alaf. Nah orang yang baru masuk Islam nggak bisa baca al-fatihah, udah bisa Bismillah doang, udah Bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Pas itu saya kagak bisa Bismillah lagi aja. Karena apa? Mu'alaf nggak bisa ya, baru masuk Islam atau seminggu nggak ada yang ngajarin. Itu begitu juga bapak nih di sini. Ustadznya nggak ada nih, nggak ada yang ngajarin. Siapa yang bisa sholat? Gimana ya? Itu dulu aja. Sholat kerjakan dulu yang bapak bisa. Itulah ya. Jadi Islam itu nggak memberatkan. Karena kita kan dalam hati itu suka ngomong, ya Allah Islam berat amat ya. Udah mau sahur, udah mau sholat subuh, udah mau nanti duhur, udah mau asar, udah cuaca panas lagi ada. Banyak batasan yang Islam itu padahal bukan berat tetapi menjadi keringan atau kebahagiaan buat kita, ya kan? Kalau kemarin tuh kata Ustadz yang kunjungan keren kan tuh kata-katanya kan tuh ya. Kalau orang beriman itu nggak akan pantang menyerah seperti halnya bapak ibu pagi-pagi berangkat pagi pulang sore kita mencari kerjaan, mencari uang demi anak kuat kan, enjoy kan, nggak pusing kan. Kalau tiap hari Senin sampai Sabtu kita kerja, berangkat pagi pulang sore, ya kan, karena untuk menafkahi anak istri kuat kan. Nah, kenapa di saat kita beribadah kepada Allah kuat, ya kan, berarti kita kan artinya berarti kita kekuatan kita itu
bukan karena ibadahnya, tetapi kita yang nggak ada imannya. Itu makanya kita paksakan. Panas gini ya udah gimana lagi ya, kita tinggalnya di sini ya kok. Coba kalau kita tinggal di gurun pasir, ada di gurun tambah panas lagi gurun pasir ya kan. Itu. Nah, artinya kita itu tergantung hati kita ya kan. Seberat apapun ibadah kita, kalau hati kitanya beriman, wah enak aja nggak ada berat. Tetapi sekecil apapun ibadah itu, kalau kita nggak beriman ya udah. Contoh sholat subuh ini 2 rakaat, tapi berat sekali kan, itu 2 rakaat ya kan. Lebih baik jalan kaki ke Sentani kan daripada sholat subuh kan, ya kan. Kalau kata orang senang olahraga, ya, sholat subuh nggak sholat subuh, tapi olahraga mah lari kuat sampai Sentani ya kan 20 kilo. Bagian sholat subuh mau ke masjid cuman paling 20 meter nggak kuat. Bagian jalan kaki mah kita ke mana ke depan kuat, bukan aneh. Oke, ya aneh kalau kita pikirnya itulah ya. Karena apa? Karena ibadah kita nggak dibarengi dengan keimanan. Makanya belajar kita harus belajar iman. Belajar iman itu apa? Harus belajar ilmu tauhid. Bapak nggak akan mendapatkan keimanan kalau nggak belajar ilmu tauhid. Tuh, nggak bisa. Iman itu nggak bisa datang sendiri. Nggak seperti rezeki. Rezeki mah Bapak miskin diam di sini ya ada aja ngasih. Tapi kalau iman harus dicari. Nah, iman itu kajiannya adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu menjelaskan tentang keimanan, kepercayaan. Itu, keimanan itu. Kepercayaan itu ada 6 rukun iman itu kan. Iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, ya kan, kepada hari akhir, kepada kode dan pada iman itu 6 kan. Tanam itu nggak bisa datang sendiri, nggak bisa. Atau dengan cara ngelamun, nggak bisa. Itu nggak bisa dengan cara kita main HP, nggak bisa. Kita harus belajar ilmu tauhid. Kita buka kitab yang awalnya kitabnya apa. Nah, udah baru di situ kita akan paham apa itu iman. Itu. Kalau kita nggak belajar nggak akan datang sendiri iman itu. Itu. Beda dengan ulama fikih. Kalau fikih kan sholat kan, Bapak bisa ngelihat, oh takbirnya itu begitu ya. Oh rukunnya begitu, masih bisa. Tapi kalau imannya nggak bisa dilihatin. Kenapa? Urusannya bukan dohir, urusannya qalbi, urusannya hati. Setiap urusan qalbi nggak bisa terlihat. Contoh ibu bapak sekarang, apakah terlihat isi hatinya apa? Nggak terlihat kan? Nggak terlihat. Tapi kalau sholat, oh ruku itu begitu, oh sujud itu begitu, terlihat. Jadi kan Islam itu ada 3 ilmu yang harus kita pelajari. 1 ilmu tauhid, nanti urusannya keimanan. 2 ilmu fikih, urusannya tentang ibadah nih, cara ruku, cara sholat, cara sahur, ya kan. 3 ada ilmu ihsan. Ihsan itu perilaku. Perilaku. Nah, ihsan itu nanti disebutnya ilmu tasawuf. Nah, kalau ingin mempunyai perilaku yang bagus, berarti harus belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Nggak akan bisa ujung-ujung Bapak mau baik kalau begini nggak mau. Pasti kita baiknya itu kita nih yang nggak belajar ilmu tasawuf nih. Kalau nggak belajar ilmu tasawuf, kita baiknya itu kita pasti ada ilmu imbalan. Pasti ada ilmu imbalan. Setiap melakukan kebaikan itu saya pengen terlihat, pengen terdengar, pengen imbalan. Itulah orang yang berbuat baik nggak ngaji ilmu tasawuf. Tapi kalau udah ngaji ilmu tasawuf, gimana pun capek sih itu pasti nggak inget, nggak mikirin pengen imbalan, nggak mikir pengen dibilang oh terima kasih, nggak mau jadi apa, nggak mau ada tanda pamrih lah. Beda. Orang yang baik nggak ngaji tasawuf, ada orang yang baik yang pakai ilmu atau ngaji ilmu tasawuf ilmunya. Beda. Pasti kita itu ibu dan bapak kalau nggak itu pasti ibu baik kepada orang yang telah baik kepada kita. Ya kan kenapa? Ya itu. Tapi pernah nggak kita berbuat baik kepada yang udah mitnah kita, udah mencaci maki kita, udah mukul kita, udah nyakitin kita? Pernah nggak berbuat baik? Enggak kan? Karena kan nggak mau ngapain berbuat baik itu. Udah nyakitin saya, ya kan? Nah itulah obat itu ada ilmu dasar. Seperti halnya sholat subuh. Kalau udah itu ya udah kita bukan mikir fardu, bukanlah kewajiban saya sholat subuh. Enggak. Ini adalah makanan saya. Setiap makanan saya berarti apapun kita harus makan. Berarti kita nggak mikir apa, udah sholat aja udah jadi darah daging gitu. Nggak ada rasa capek, nggak ada rasa lelah. Kenapa? Karena udah. Itulah pentingnya kita belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu tasawuf. Kenapa? Biar hati kita itu nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa iri, nggak ada rasa suudon, nggak ada rasa jelek ke orang lain. Kenapa? Itulah. Nah, terus Rasul diutus oleh Allah karena ingin memperbaiki ahlak. Yang sering kita dengar innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah itu jurusan itu ilmu akhlak. Ujung daripada setelah ilmu iman,
ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Tiga ini minimal kita pernah belajar. Kenapa? Karena manusia itu harus bisa berbuat baik, yang seperti kemarin malam keberapa Ustaz apa yang ada hablum minallah dan hablum minallah, baik kepada Allah nggak akan bisa baik kepada Allah kalau hati kita belum ada terpancar ilmu tasawufnya, nggak akan bisa hablum minallah. Hanya satu yang dapat bersosial itu ada berbuat baik kepada manusia, sesama manusia, bahkan bukan manusia saja, binatang pun kita kasihani. Jangankan manusia, binatang pun kasihkan. Tasawuf itu udah nggak ada rasa benci apalagi itu, ya kan? Kadang kita kalau ada sakit orang kan, bencinya juga kan 7 turunan, ya kan? Ada yang mitnah kita, awas ya, 7 turunan saya nggak akan dimaafin tadi, 7 turunan. Selalu cari tahu hari itu gimana coba, ya kan? Sedangkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, kalau kita mati dalam keadaan masih punya dendam kepada orang itu, berarti pahala kita seolah-olah lagi ngasih kepada orang yang kita dendam. Itu kan bahaya kan? Itu makanya ada ilmu tasawuf. Biar apa? Biar kita nggak ada rasa benci, nggak rasa dendam. Makanya mohon maaf nih, kenapa orang non-muslim itu anarkis itu? Makanya di Islam itu yang bikin hati kita damai, hati kita tentram, hati kita akurat, jadi ilmu tasawuf. Tapi kalau ibu ngaji ilmu tahu, ibu ngopi kita usah enggak, ya pasti ibu berbuat baiknya kepada orang baik. Itu bukan berbaiknya kepada orang. Contoh siapa ya? Rasul udah jelas kalau Rasul, ya kan? Lihat Rasul di saat mau ke masjid diindahin oleh orang kafir yang buta atau dijelekin oleh orang buta, ya kan? Tapi tiap hari Rasul selalu menyuapin orang buta itu. Orang buta itu padahal ngejelekin Nabi Muhammad terus kan? Itu padahal yang orang yang menyuapin itu Nabi Muhammad kan, padahal, ya kan? Saya paling benci ke Nabi Muhammad, padahal yang menyuapin dia ini padahal Nabi Muhammad kan? Itu. Terus saat Rasul meninggal kan, terus saya Abu Bakar Siddiq ke rumahnya Rasul, ke anaknya. Pekerjaan apa yang selalu dikerjakan oleh Rasul yang saya belum kerjakan? Salah satu adalah menyuapin orang kafir yang selalu menghina Rasul, itu orang yang dekat, yang jalan, yang duduknya, yang mau jalan ke masjid. Dan disitulah Abu Bakar Siddiq. Itu pas Abu Bakar Siddiq nyuapin, orang yang ngejelekin orang buta itu, ngejelekin Nabi Muhammad terus. Bahkan Abu Bakar Siddiq terenyuh. Kenapa? Ya Allah, Rasul setiap hari nyuapin orang ini yang selalu ngejelekin Rasul. Dan orang itu nggak tahu bahwa yang nyuapin setiap hari itu Rasul. Ya Allah, artinya kan ini jadi contoh buat kita. Ya kan? Tuh, pendidikan Rasul itu seperti itu. Makanya adanya Islam itu bukan hanya adanya Al-Quran ya, tetapi adanya isi daripada Al-Quran. Isi Al-Quran itu adalah salah satunya kasih sayang kepada Allah dan kasih sayang kepada makhluknya. Makhluk itu bukan manusia aja, tetapi seluruh makhluk adalah salah satunya ya binatang. Gitu. Nah itu ya. Yang kelima, sunahnya puasa yang kelima adalah memperbanyak baca Quran atau sholawat atau zikir, ya kan? Sholawat, saya nggak bisa baca Quran ya. Oh berarti lagi ikro. Oh saya belum bisa Al-Quran berarti ikro. Saya malas baca ikro, malas baca Quran berarti sholawat. Ya. Salat yang ibu bapak bisa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad habis sholat, atau kita lagi diam, saya malas sholawat, ya zikir itu berarti la ilaha illallah, subhanallah, ya kan, subhanallah, Allahu akbar, silakan. Ya makanya di saat kita sholat itu, kalau kita lihat waktu atau seperti sholat subuh, saya selalu memakai habis sholat itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sama isya, ya, sama isya. Kalau dulu kan kadang kita kasihan panas ya, mau dipakainya juga ya. Pakai subhanallah takutnya kepanjangan panas ya. Itu. Ya nanti kalau udah nikmat sholat itu kita, kalau udah nikmat sholat, usahakan setelah habis sholat ya kita baca itu subhanallah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena sunnah, apalagi di bulan puasa. Sunnahnya di bulan puasa berarti pahalanya wajib. Berarti kita banyak memperbanyak baca Al-Quran, baca sholawat ataupun zikir ataupun bacaan yang lainnya, itu berarti hukumnya sunnah. Setiap hukum sunnah di bulan puasa Ramadan menjadi wajib. Yang keenam, sudah puasa yang keenam adalah kalau kita mempunyai hadas seperti mani junub, mani haid, itu kita sunnahnya itu kita mandinya itu sebelum fajar atau sebelum sahur. Nah, berarti bagusnya yang perempuan yang haid atau kita laki-laki yang junub
Itu kita mandi junub itu sebelum fajar atau sebelum sahur. Itu misalkannya kita haid bersih nih, ya udah kan nanti mandi junubnya jangan pada isya atau pada maghrib, nanti aja sebelum sahur atau jam 3 mandinya ya. Kalau yang punya junub bapak-bapak, nah itu berarti nanti berarti jam 3 atau jam 4 itu udah mandi junub baru kita sahur. Itulah sudah di dalam bulan puasa. Bulan puasa boleh kita berhubungan ya kan, itu bukannya nggak boleh juga kalau siang hari, kalau malam hari mah nggak apa-apa. Karena apa? Sejarah puasa itu dulu seperti itu. Jadi puasa itu sejarahnya ada 3 ya, sebelum 1 bulan. Pertama diwajibkan puasa itu pertama itu dengan mengikuti seperti orang Yahudi. Orang Yahudi di sana itu waktu Rasul ke Madinah, setiap tanggal 10 Muharram itu puasa. Puasa itu wajib ya Rasul. Pas Rasul nanya kenapa puasa? Ya ini kan hari yang dimana ya kan Allah memberkahi, Allah memberikan taufik, Allah memberikan penyelamat kepada diri Nabi Musa. Wah kata Rasul, ya apalagi saya, apalagi umat saya ya kan. Nah, mulai diwajibkan puasa itulah dimana orang-orang Yahudi dulu selalu melaksanakan puasa di saat tahu sejarah Islam yang dulu atau Islam sebelum adanya Nabi Muhammad. Yang kedua, periode kedua, Rasul mewajibkan puasa itu adalah bukan puasa nahan makan aja, tetapi nahan puasa daripada syahwat. Itu. Sahabat banyak yang gak kuat, banyak yang komentar, gimana nih? Itu ya sebelum adanya pos bulan. Nah, baru dipindahkan puasa malam harinya itu kita nggak puasa, boleh bersetubuh, siang harinya kita puasa. Kalau dulu seharian, itu kita nggak boleh ngapain. Nah, pas terakhir baru yang diwajibkan puasa 1 bulan. Makanya Islam ini mengajarkan tentang ilmu agama, nggak langsung keras, enggak. Langsung puasa sebulan, enggak. Seperti halnya tadi sholat, yang baru mu'alaf, yang baru Islam, nggak langsung baca seperti kita. Ikutin dulu aja. Artinya apa? Islam itu memudahkan kita, bukan memberatkan kita. Adanya pelajaran Islam, adanya datangnya Islam, adanya apa itu biar apa? Biar memudahkan ibadah, bukan memberatkan. Yang memberatkan hari ini, ya memberatkan hati para ibu, para bapak itu bukan ibadah yang berat, tetapi dosa kita yang masih banyak, makanya berat. Ya kan? Makanya kata Imam Ghazali, ya al-qalbu la yajidu ladzatal ibadati illa binubi. Itu. Hati ini tidak akan merasakan nyaman ibadah kalau hati kita banyak dosa. Berarti kita kalau ibadah kita merasa berat, berarti intinya berarti banyak dosa. Di saat ibu dan bapak pengen tahu ibadah dosa kita, gampang. Kalau kita malas ibadah, berat melakukan ibadah, berarti ciri masih banyak dosa. Itu. Nggak harus nanya ke orang lain, nggak harus nanya ke ustaz, nanya ke suami, ke istri, jangan. Coba ini saya banyak dosa nggak? Ya nggak kelihatan. Ya. Ciri orang yang ingin kita tahu dosa kita seberapa, gampang cirinya. Kita malas sholat, malas baca Quran, malas ngaji, malas berbuat baik, udah itu mah. Kata Imam Ghazali begitu. Nggak harus nanya ke orang lain, bisa terlihat oleh diri sendiri. Malas sholat subuh, malas sholat tarawih, beratlah sholat itu, berat awas sholat. Ya. Itu berat sekali puasa, berat sekali baca Quran, berat sekali baca doa. Berarti ciri orang itu adalah ciri masih banyak. Meskipun kenyataannya sholatnya 5 waktu, tepat waktu, meskipun kenyataannya baca Quran terus, tapi masih banyak dosa yang lain. Kenapa? Karena orang yang banyak dosa itu bisa dikasih ibadah oleh Allah selalu berat terus. Berat terus. Tapi orang yang sedikit ibadah, sedikit dosanya, mau ibadah seberat apapun pasti kuat. Ya. Itu. Makanya kita belajar itu. Coba ibadah di Islam apa yang paling berat, ya kan? Coba. Kenapa? Biar uji keinginan kita, uji dosa kita. Seberat apapun ini, nah itulah ciri orang yang sedikit dosa adalah orang yang dimana kita melakukan ibadah selalu nggak ada komentar apapun dalam hati kita, nggak ada ngomong berat, nggak ada ngomong lesu, nggak ada ngomong capek, nggak ada. Ya. Terus ketujuh, bentar lagi lah. Ketujuh, ya kan? Ketujuh itu adalah
jangan ya kita memberikan makanan atau minuman kepada orang itu atau kepada orang lain ya, makanan yang bekas. Di saat puasa itu kita lebih bagus tuh makanan yang baru, minuman makanan yang baru. Ya bagusnya itu bukan nggak boleh. Itu artinya di saat kita puasa itu bagusnya itu kita memberikan makanan minuman itu yang baru dan yang bekas. Itu yang bagusnya itu. Tapi adanya di rumah ada yang bekas, ya udah bekas itu artinya bukan yang dimakan, kasih ke orangnya, bukan. Bekas itu sisa. Misalnya malam tadi ibu beli kue, baru kemakan sepotong, sebenarnya kasihlah. Yang bagusnya yang masih itu, yang bagusnya. Bukan dilarang ya, awas, yang bagusnya lebih utamanya lah. Yang lebih utama itu bisa kita puasa itu memberikan sesuatu kepada orang lain itu, yang bagusnya itu adalah, yang lebih utama adalah yang baru. Ya Allah ya, Islam mengajarkan kita berbuat itu sampai begitu kan, berarti keren, bagus kan. Berarti nggak ada ngajarin kita baik kan. Yang ke-9, kita harus banyak iktikaf. Oh iya, kita itu ibu bapak setiap masuk masjid atau pas itu kita niatin iktikaf. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja, saya niat iktikaf di dalam masjid sunatan karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yang masuk ke masjid yang pakai iktikaf dan nggak pakai iktikaf beda pahalanya. Misalnya Pak Ketua masuk ke masjid langsung baca niat iktikaf, saya niat iktikaf dalam masjid Allah Ta'ala. Bahasa kertas saya bawa wakil kesini datang ke masjidnya itu nggak pakai niat iktikaf, tapi baca Quran. Kalau Pak Ketua mau masuk ke masjid niat iktikaf nggak baca Quran, kalau Pak Wakil masuk ke masjid itu nggak niat iktikaf tapi baca Quran, bagusan niat iktikaf, niat iktikaf, karena pahalanya 70 kali lipat dibandingkan orang yang nggak niat iktikaf. Makanya usahain masuk ke masjid itu atau bapak duduk niat iktikaf dalam hati, saya niat iktikaf di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Kenapa? Nanti beda pahalanya dengan orang yang nggak niat iktikaf. Itu ya 70 kali, berarti artinya banyak sekali ya. Makanya mau ke masjid iktikaf itu nggak harus sholat aja, udah masuk ke dalam masjid aja udahlah, saya di masjid dah mau tiduran ya udah, tapi niatin iktikaf. Saya niat iktikaf karena kenapa? Iktikaf dalam masjid itu harus berupa baca Quran, harus berupa sholat, apalagi berupa sholat nanti kan. Sebelum sholat niat iktikaf, sebelum baca Quran niat iktikaf, sebelum ke masjid niat iktikaf. Kenapa? Karena pahalanya 70 kali lipat dibandingkan sama orang yang nggak niat iktikaf. Terus yang ke-10 adalah meninggalkan ngobrol yang tidak ada gunanya. Di saat puasa itu kita harus meninggalkan ngobrol yang tidak ada manfaatnya ya. Makanya ngobrol itu yang ada manfaatnya, bisnis ya kan. Kalau puasa itu ngomongnya bisnis, biar lebaran itu kita banyak uang ya kan. Karena lebaran kan kita rata-rata orang Islam itu kan senang berbagi ya kan. Kalau Jakarta itu apa namanya? Itu kalau Jakarta itu keliling anak-anak yang kecil ini di rumah. Kenapa? Setiap masuk ke dalam rumah itu pasti dikasih uang oleh orang yang punya rumah. Kalau Jakarta makanya Jakarta itu ramai sekali pada bawa tas ya kan. Karena setiap rumah dikasih uang sih kok. Itu padahal nggak kenal, tapi kalau orang itu udah masuk ke rumah kita udah kita ngasih. Makanya dari sekarang itu kita itu kalau Jakarta itu kita udah punya uang yang 1000-an dan 2000-an ya kan. Ya kalau kita orang biasa, tapi orang kaya kan 5.000 kalau ini. Makanya yang masuk rumah itu mau kenal enggak, kalau dia masuk itu kita ngasih gitu kan. Di Jakarta itu begitu makanya. Itu ya. Nah ini kita harus menjauhi daripada ngobrol yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Ke-11, kita harus ya ngasih tahu atau ngasih perkataan atau ngasih obrolan yang manfaat kepada orang lain. Ya di sini ya, manfaat kepada orang yang puasa salah satunya. Nah salah satunya obrolannya bukan obrolannya yang, tetapi buat orang yang puasa itu menjadi motivasi, menjadi semangat ibadahnya. Tuh ya, berarti kita harus ngasih jalan atau kita ngobrol dengan orang itu atau ngasih solusi bagaimana caranya biar orang itu nambah rajin ibadahnya. Nah, itu sudah itu ya. Yang ke-12 ya, di saat kita buka puasa kita baca doa seperti biasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqi taqartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, berarti yang terakhir yang ke-12,
sunnah puasa itu di saat kita buka puasa, kita doa Allahumma lakasum, bukan Allahumma barik lana fima razaqtana. Tapi samanya bisa, cuman keutamaan di bulan puasa di saat buka itu kita baca Allahumma lakasum dibandingkan Allahumma barik lana. Kalau kita makan kan sahur kan Allahumma barik lana kan, nah, Allahumma barik lana fima razaqtana, tidak ada benar ya kan. Tapi pas buka puasa bagusan Allah barik lana apa Allahumma lakasum. Nah, bagusan Allahumma lakasum. Makanya kenapa? Makanya sunnah di dalam puasa itu bisa kita berbuka puasa, sunnahnya membaca Allahumma lakasum sumtu wa bika amantu. Tapi saya nggak bisa karena sendirian di rumah. Aduh, saya nggak bisa Allahumma lakasum itu, apalagi saya ya udah nanti Allahumma barik lana fima razaqtana. Tetapi di saat ada yang bertanya, ibu bapak kan doa sebelum makan Allahumma barik lana, kenapa di saat puasa Allahumma lakasum? Ya kan bingung itu, jawaban itu kan bingung kita. Ya kan, pasti takut ada yang nanya anak kecil sekarang mah, Bu, pertanyaannya kayak orang dewasa. Ya kan? Karena sepele kan, mungkin ibu pernah menemukan atau anaknya seperti itu kan. Bu, kenapa sih mau buka puasa kok Allahumma lakasum itu bukan Allahumma barik lana? Ya kan? Tapi ibu pas sahur kemarin Allahumma barik lana, kalau dapat Allahumma lakasum lagi. Ya. Itu kan pertanyaan anak kecil yang di mana itu dewasa kan? Tapi kan kita sebagai orang terus bisa ngejawab ya kan? Nah, harus bisa ngejawab ya. Itu. Kalau Allah barik lana fima razaqtana posisinya nggak puasa. Nggak puasa Allah barik lana fima razaqtana, tidak ada itu lagi nggak puasa. Kan tadi kita puasa. Makanya Allahumma lakasum. Nah, itu jawaban pertama. Kedua, puasa itu buka puasa lebih utamanya doa Allahumma lakasum gitu. Kenapa? Alasannya Allah barik lana fima razaqtana itu mau makannya tadi juga nggak puasa. Kita nggak puasa nih sekarang, misalnya nggak puasa nih. Ya tadi bukan bulan puasa kita pas sarapan kasih sarapan nih, baru Allah barik lana. Tapi kalau kita mau buka puasa, Allahumma lakasum ditamanya. Makanya disunahkan kita buka puasa tuh Allahumma lakasum, bukan Allahumma barik lana fima razaqtana. Karena alasannya karena Allahumma lakasum itu doa mau makan mau minum di saat kita tadi puasa. Tapi Allah barik lana fima razaqtana mau makan mau minum tadi karena kita nggak puasa. Itu dong alasannya, sedikit itu simple. Tapi kan takut ada yang nanya anak kita kan. Nah itu. Tapi kita kan lucu, bingung jawabnya gimana. Udah ikutin ibu aja lah, ya bukan gitu boleh. Saya pengen tahu dong kan, anak sekarang pinter-pinter. Kadang kita malu sendiri oleh anak. Itulah pentingnya belajar ilmu agama, biar kita nggak terlalu nggak bisa di depan anak itu. Malu kalau kita ditanya oleh anak, kagak bisa malu kita pasti ibu nyuruh ngalamin atau bapak ngalamin ya. Mudah-mudahan pengajian pada pagi ini ada manfaatnya bagi saya.